Halo Bapak Ibu dosen yang saya cintai, saya Steven Antonius Wijaya dari kelas Fembus A. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang family bisnis saya, yaitu pabrik beras CV Sri Ayu Sejati. Jadi family bisnis saya dimulai dari kakek saya yang bernama Ervan Wijaya. Awalnya dia diajak oleh kakak iparnya yang lebih dulu masuk dalam usaha penggilingan padi. Lalu dia juga masuk dalam usaha penggilingan padi. Nah, pada waktu berdiri itu prosesnya memakai penjemuran yang tradisional pada waktu itu, yaitu dengan cara dijemur dengan tenaga matahari dan dijemur di atas pelataran. Jadi setelah kering itu diproses ke penggilingan dengan menggunakan mesin giling padi yang tradisional pada waktu itu. Jadi mesin padi yang digunakan waktu itu adalah mesin pengelupas kulit padi hingga jadi beras. Dalam bisnis tentunya ada momen keterpurukan dan kebangkitan. Nah, jadi momen keterpurukan yang ada di Fembu saya yang pernah terjadi waktu itu adalah ketika sistem yang digunakan adalah tip uang kepada petani sebelum panen. Karena pada waktu itu petani membutuhkan dana untuk membeli pupuk. Jadi membayar orang-orangnya dan merawat tanaman padi. Sehingga harus punya modal dulu dan dari situ banyak pula petani-petani yang tidak menyetorkan hasil panennya. Jadi uangnya jadi sia-sia dan pada saat terjadi gagal panen itu bisa rugi. Lalu untuk pintar memprediksi jumlah padi yang diberikan oleh petani tersebut dan juga memilih petani yang dapat dipercaya dan hasilnya bagus. Lalu momen kebangkitannya itu ketika ayah saya, papa saya, Heri Wijaya, itu mengusulkan untuk membuat beras kualitas super dengan cara dikibi. Dikibi itu maksudnya dipoles di sini. Dengan memakai nama atau merek dan mencoba memasarkan ke Bali. Di mana pada waktu itu kakek saya mengolah padi jadi beras biasa lalu dipasarkan di pasar lokal. Akhirnya dibeli mesin-mesin kibi yang waktu itu termasuk mahal dan diproduksilah beras kibi atau beras poles tadi dengan merek Putri Sejati. Nah, pada waktu itu masih PS namanya, PS hijau, yaitu beras poles kualitas medium. Kualitas medium ini maksudnya adalah presentasi brokennya 14-15%. Papa saya mempelajari mesin kibi yang termasuk baru, memanggil teknisi dari penjual mesin kibi tersebut. Dan ia tak segan bertanya segala hal tentang mesin itu. Sampai pada akhirnya papa saya bisa menguasai mesin itu dan bahkan bisa membuat settingan sendiri yang lebih bagus dari settingan teknisi penjual mesin itu. Settingan yang dibuat papa saya bisa menghasilkan output beras yang lebih mengkilap bak kristal permukaannya. Masing-masing beras seperti terlapisi lilin jadi licin dan berbunyi gemerincing. Papa saya juga mensortir bahan beras sehingga kualitas beras Putri Sejati selalu terjaga, selalu bagus, tidak pernah jelek. Bahkan di saat hasil panen di daerah itu jelek, tapi papa saya bisa mempertahankan kualitas beras Putri Sejati tidak pernah jelek. Oleh karena itu, pada saat papa saya menawarkan beras PS pertama kali ke Bali, toko tertarik untuk mau dititipi. Tentunya dengan cara berkomunikasi dan caranya menawarkan kerjasama untuk menjualkan beras merek baru ini. Untuk diketahui, memasarkan merek baru di Bali itu sangat sulit. Seringkali, toko tidak mau menerima merek baru yang belum populer karena mereka takut sudah membeli beras tersebut tapi ternyata tidak laku dan menjadikan mereka rugi. Oleh karena itu, papa saya menawarkan kerjasama perdana ini dengan cara papa titip saja. Kalau laku baru dibayar, jadi toko resikonya nol alias tidak ada resiko dalam menjual merek PS yang baru itu. Kualitas beras yang bagus dan stabil akhirnya yang membuat konsumen untuk membeli kedua kalinya, ketiga, bahkan seterusnya. Di saat beras PS selalu dicari oleh konsumen, inilah yang merupakan momen kebangkitan dari Fembus kita. Perjuangan dari nol yang membuahkan hasil yang luar biasa. Bahkan di saat ini, masyarakat Bali termasuk loyal fanatik terhadap merek beras
PS Putri Sejati. Ketika mereka ke toko, tapi di toko tersebut stok beras PS habis, mereka akan kembali membeli lagi besoknya. Interaksi dan komunikasi yang terjadi antara anggota keluarga saya sangat baik. Begitu juga dengan karyawan, jadi menjalin hubungan yang baik dan memperhatikan dan harus jujur juga dalam bekerja. Jadi semisal timbangannya 100 kg, tulisannya 100 kg, tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurangi. Jadi harus ada kejujuran. Kakek saya juga menjaga hubungan baik dengan pemerintah atau aparat negara, seperti mengikuti bakti sosial, memberikan sumbangan, membantu warga desa sekitar secara aktif, sehingga dengan hal ini dapat tercipta hubungan yang baik. Lalu untuk visi misi dari Fembu saya, secara tertulis belum ada yang dicetuskan, tetapi secara tersirat dan menjadi panduan bagi perusahaan kita. Visinya adalah beras PS selalu menjadi nomor 1 di Bali. Untuk misinya, yaitu memproduksi beras dengan cara inovatif untuk menghasilkan beras yang selalu bagus, enak, putih, dan punel. Sekian, terima kasih.